Halo, selamat sore para sahabat Besaida. Pada hari ini saya Dr. Arta Latif, spesialis mata, akan menjawab semua pertanyaan yang sudah diajukan oleh sahabat Besaida di media sosial. Saya akan bacakan satu-satu. Halo dok, anak saya perempuan usia 2 tahun 5 bulan. Saat ini mata sebelah kirinya merah. Sebelumnya sering dikucek-kucek kalau malam dan keluar air mata serta ingus. Pas paginya saya cek mata sebelah kiri dan di pojok kirinya mata itu memerah. Kira-kira itu kenapa ya dok, dan apa penyebabnya, dan cara mengatasinya bagaimana? Terima kasih. Pagi dok, mata atas kanan saya bengkak kalau lagi kedip. Itu agak ganjal dan sakit dan berair, tapi kemerahan pada mata itu hanya setengah. Oh, merahnya hanya setengah, oke. Minta tolong ya, udah 2 hari nggak kempes-kempes padahal udah aku kompres air hangat atau dingin. Kemudian, dok, anak saya umur 10 tahun, kata dokter kena radang mata. Kalau ditetesi obat tetes itu nggak merasa, tapi kalau nggak ditetesi kok merah terus. Udah 1 tahun dok, udah ke spesialis mata tapi nggak sembuh. Mohon infonya dok, terima kasih. Berikutnya, dok, saya mau tanya kelopak mata saya gatal, kulitnya kering seperti bersisik dan gatal dan bengkak. Dok, itu penyebabnya ketika saya lagi tidur, mata saya dijilat kucing. Dari situ kelopak mata saya bersisik dan gatal. Dok, apa kelopak mata saya akan mengalami kerusakan? Atas pertanyaannya saya ucapkan terima kasih. Nah, berikutnya dari Bapak Ervan. Baru 3 hari ini mata merah dan terasa gatal. Terus saya lihat lagi di mata ternyata ada semacam benjolan kecil di konjungtiva. Mohon penjelasan dan saran pengobatan terapinya. Terima kasih. Kemudian berikutnya dari Risna. Sekarang kelopak mata saya radang, merah, gatal, dan bengkak. Apakah bisa sembuh dengan salep? Saya pakai salep Pikahuang kali ya, Pikahuang atau Pikashuang kali ya. Oke. Berikutnya, dokter mata, saya sering gatal bulunya di ujung mata. Saya sering ingin kucek-kucek, bisa sampai bengkak dan merah terus. Saya salepin cendo. Pada ngelotok kulitnya. Tapi kok masih gatal dong? Apa karena saya asma ya dok? Oke, berikutnya, dok, mata saya bengkak. Sudah tanya dokter, katanya nggak boleh makan micin dan alergi yang kotor. Saya sudah kasih salep belum sembuh, udah beberapa bulan. Jadi solusinya gimana dok? Berikutnya, Bu, kenapa saya setiap 1 bulan sekali pasti belekan? Kalau kerasa gatel, pasti matanya kayak melepuh gitu. Berikutnya, dokter, saya terkena infeksi mata sebelah kanan sudah hampir 4 tahun. Dikarenakan kornea mata saya terluka, infeksinya sudah sembuh. Cuma, ada bercak putih yang melindungi kornea saya pas di tengah. Apa tidak ada cara lain selain donor kornea seperti yang dikatakan dokter-dokter spesialis mata di daerah saya? Mohon solusinya. Jadi ini rata-rata keluhannya adalah merah, bengkak, gatal, pada beberapa ada benjolan kecil, pada beberapa ada bercak putih. Nah, prinsipnya begini. Kalau ada keluhan merah, bengkak, radang, dan gatal, keluar kotoran ataupun air mata, itu sudah pasti ada proses peradangan. Proses peradangan bisa disebabkan karena infeksi kuman atau bukan infeksi. Contohnya apa? Alergi. Alergi itu kan bukan infeksi. Contoh seperti itu. Nah, kalau dia tidak hilang setelah berhari-hari, itu tetap harus diperiksa ke dokter mata, dilihat dengan slit lamp. Slit lamp itu adalah alat pemeriksaan dokter mata yang bentuknya seperti mikroskop. Itu dengan pembesaran bisa lebih dari 100 kali, jadi bisa kelihatan di daerah kelopak matanya ataupun di selaput matanya yang disebut konjungtiva, dan daerah lain pun kita akan periksa. Kenapa? Karena gini, kita akan mencari tahu di daerah tersebut apakah ada yang menjadi penyebab utama proses peradangan tersebut. Ada benda singkah, pada beberapa orang bisa ketemu kutu di bulu matanya. Pada beberapa orang bisa ketemu infeksi di kelopak mata, jadi banyak menimbulkan kayak semacam endapan kotoran di bulu matanya. Banyak yang bisa ditemukan pada pemeriksaan hal tersebut. Jadi jangan dibiarkan begitu saja, dan tolong jangan beli obat sendiri. Karena begini, banyak kejadian dikit-dikit. Ini saya share kejadian nyata yang saya sering temukan, bahkan waktu zaman saya masih dokter umum di puskesmas dulu. Memang niatnya baik, mereka bermaksud untuk menyarankan ke temannya dengan memberikan ini loh salep obat merek tertentu. Nah, contoh tadi ada yang sebut Pikahuang atau Pikashuang.
Itu tadi saya tempat Google, ternyata isinya ada triamcinolone, ada metronidazole, ada neomycin. Jadi ada antibiotik, ada anti radang, ada miconazolnya, anti jamur. Nah, itu masalahnya salep kulit. Salep kulit tidak bisa dipakai ke mata karena konsentrasi kimianya berbeda dengan salep mata. Jadi tolong dihentikan salep itu. Segeralah datang ke dokter mata untuk diperiksa untuk tahu penyebabnya apa. Karena kalau obatnya tidak sesuai dengan penyakit ibu, maka nanti nggak akan sembuh. Seperti itu. Nah, yang kedua, kalau misalnya ada proses peradangan yang nggak hilang-hilang, yang sudah dikasih obat masih begitu terus, atau dikasih obat radangnya hilang, lalu begitu stop balik lagi radangnya, itu ada penyebab paling mendasar yang harus dicari. Nah, contoh kalau saya lihat dari pertanyaan yang tadi, di mana yang ada seorang orang tua menanyakan anaknya umur 10 tahun kena radang mata, kalau sudah 1 tahun nggak hilang-hilang. Saya sangat menyarankan lebih baik ini dibawa ke second opinion ke dokter mata anak yang lainnya. Moga-moga di tempat ibu ada. Jadi caranya gampang, ibu tinggal lihat aja di Google, search aja spesialis mata anak. Nanti ada tabelnya. Nanti ada tempat prakteknya di mana. Silahkan second opinion ke situ. Karena kalau ada radang yang berulang-ulang, apalagi sampai setahun, itu mesti diperiksa secara rinci. Kemungkinan perlu kerjasama dengan dokter spesialis anak untuk mencari penyebab mendasar. Karena tidak jarang radang yang menahun, radang yang berulang-ulang pada mata yang hilang timbul, penyebabnya tidak murni dari mata, tapi ada kondisi di badan yang lain yang menjadi penyebab utamanya. Nah, itu yang mesti diatasi. Begitu itu ketemu penyebabnya, itu diobati, itu teratasi, radangnya akan berhenti. Seperti itu. Kalau misalnya kayak tadi ada yang katanya matanya agak ganjal, sakit berair, nggak kempes-kempes, jangan lupa ya bawa langsung dulu ke dokter mata. Kalau takut ke pandemi, ke klinik mata terdekat atau dokter mata yang praktek pribadi, tolong dilihat dulu. Karena gimana pun juga kalau Anda sudah berusaha mengobati sendiri lebih dari 2 hari nggak ada perkembangan, tolong jangan diteruskan lagi, segera periksakan supaya dilihat. Paling seperti itu. Terima kasih. Ya, demikianlah jawaban saya atas pertanyaan Anda semua, sahabat Betsaida. Jangan lupa klik subscribe agar Anda semua dapat mengikuti informasi tambahan mengenai masalah seputar kesehatan dan hal-hal menarik lainnya. Siapa tahu bisa menambah wawasan pengetahuan Anda semua. Sampai jumpa lagi.